Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena ketegaran hatimulah Musa melakukan hal itu. Mengapa orang tegar hati? Karena tidak ada kasih di hatinya. Orang yang tidak ada kasih di hatinya akan lebih cenderung mengutamakan keinginan daripada rasa sayang. Romo, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Isu perceraian bukanlah hal yang baru muncul sekarang. Itu sudah lama terjadi sejak zaman perjanjian lama pada zaman Musa. Banyak orang meminta cerai dan kemudian Musa mengiyakan. Dan hal itu dipersoalkan kembali oleh orang-orang Yahudi dan kaum Farisi ketika bertanya kepada Yesus. Ya, masalah perceraian akan selalu update dan akan selalu terjadi. Tapi sebenarnya akar dari segala macam bentuk permintaan cerai bukanlah aneka macam alasan yang diberikan oleh orang-orang yang minta cerai. Itu masalah hati, hati yang tegar. Hati yang tegar itu mungkin bisa kita bayangkan batu. Namanya batu susah untuk dilembutkan. Dan kalau hati sudah membatu, siapapun yang mempengaruhi tidak akan berpengaruh. Siapapun yang merayu tidak akan melembutkan. Maka kalau hati sudah membatu atau tegar, siapa yang bisa melembutkan? Hanya Tuhan. Kalau orang percaya hati adalah bait Allah, maka dia harus membiarkan Tuhan tinggal di hati, bekerja di dalam hati,
supaya bisa melembutkan kembali hati yang membatu dan tegar. Dan kalau kita percaya Allah adalah kasih, maka kalau Allah sudah ada di hati, maka mudah hati kita diselimuti kasih. Dan orang yang punya kasih di hati akan memiliki rasa sayang yang lebih daripada rasa ingin. Bapak Ibu, orang yang minta cerai itu karena punya rasa ingin yang lebih besar daripada rasa sayang. Maunya dia rau semua begitu. Tapi kalau orang punya rasa sayang, ia meredam rasa ingin hanya untuk memberikan rasa sayang kepada pasangannya. Apa yang membuat orang bisa menyayangi? Bukan hanya karena cinta, tapi terutama karena kesetiaan. Orang boleh punya cinta, tapi kalau tidak punya kesetiaan, maka ia akan gampang lari sana sini. Seperti yang pernah saya khotbahkan, cintanya bisa seperti monyet, cinta monyet. Lompat sana, lompat sini. Atau cinta karet, lengket sana, lengket sini. Itu kalau tidak ada kasih di hati. Maka cara terbaik untuk meredam perceraian adalah membalut hati dengan kasih. Makanya kalau kita menikah, ya sebenarnya itu saat dimana cinta manusiawi kita diselimuti oleh kasih ilahi. Makanya setiap kali orang menikah, Yesus selalu berpesan, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Mungkin ada yang masih ingat cerita pada tahun 2017, seorang pasutri bernama Fidel dan saya lupa satu namanya itu, pasutri Katolik di Sanggau. Fidel ini PNS, dia punya istri sakit, kayaknya kanker waktu itu. Dan mereka sudah berobat kemana-mana, baik dari segi medis, dari segi obat kampung, dari segi dukun pun tidak berpengaruh. Nah, setelah dia searching di Google, dia menemukan bahwa obat untuk istrinya itu bisa membaik itu dengan memproduksi ganja. Ada beberapa bagian ganja yang bisa mengobati. Kemudian dia tanam ganja, beberapa pohon ganja di tamannya. Dan setiap hari dia mengobati istrinya dengan pohon ganja yang dia tanam dan membaik. Kemudian istrinya berjanji karena merasa sudah membaik, nanti kalau sudah membaik kita beli motor, setelah itu kita minta misa syukur di rumah. Nah, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian BNN kemudian mempersoalkan, menangkap dan memenjarakan Fidel. Akhirnya istrinya mati karena dia sudah di penjara. Memang itu menciptakan persoalan. Karena BNN demi aturan mengorbankan nyawa. Itulah hukum Indonesia, kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi ya begitu. Tapi yang paling penting untuk kita makna itu kesetiaan seorang suami untuk merawat istri. Ini hidup perkawinan itu bukan saja tentang cinta, tapi paling utama adalah kesetiaan. Seperti yang saya bilang, Anda boleh mencintai, tapi kalau tidak punya kesetiaan itu juga bohong. Sama juga dalam hidup beriman, kita bisa bilang mencintai Tuhan dan gereja, tapi kalau tidak ada kesetiaan juga percuma. Jadi kesetiaan adalah jaminan mutlak untuk orang bisa memelihara cinta. Dan tidak ada kesetiaan kalau kita tidak belajar dari kesetiaan Kristus kepada Bapa. Yesus itu setia kepada Bapa sampai rela wafat di kayu salib. Maka cinta yang sejati adalah pengorbanan. Ketika setia sampai berkorban, seperti yang ditunjukkan oleh Fidel. Sama dengan beberapa tahun lalu, ada satu pasutri di negara yang istrinya meninggal, kanker juga. Sebelum meninggal, istrinya berpesan kepada suaminya masih awet muda dan masih baby face gitu, kecil-kecil begini dia. Kalau kita lihat sepintas seperti masih SMA. Begitu istrinya mau meninggal, dia berpesan, Pak, lebih baik jangan menikah lagi, jaga saja anak-anak, kasihan mereka. Dan itu kata-kata dia pegang terus. Sampai sekarang banyak orang yang bilang, ayo nikah lagi, kamu masih bisa. Tidak, saya ingat pesan istri saya. Itu namanya cinta mati, cinta sampai mati. Kemudian di kubur istrinya, dia sudah buat batu nisan untuk dia, sehingga di kuburan itu sudah ada 2 nama. Padahal dia masih hidup segar dan bugar. Ini contoh dari kesetiaan dalam mencintai. Bapak Ibu, isu perceraian dan gairah untuk bercerai, itu karena hati yang tegar, kata Yesus. Karena ketegaran hatimulah Musa memberikan surat cerai. Kenapa hati tegar? Karena tidak pernah membalut hati dengan kasih. Allah adalah kasih. Maka cara untuk melembutkan hati adalah membalut hati kita yang keras dengan kelembutan cinta Tuhan.
Dan ketika ada kasih di hati, maka yang terjadi adalah rasa sayang akan tumbuh lebih besar daripada rasa ingin. Orang gemar meminta cerai karena ia punya rasa ingin yang lebih besar daripada rasa sayang. Semoga kita memiliki rasa sayang lebih besar daripada rasa ingin, dan mari kita membalut hati kita dengan kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.